Pagi itu, 27 Juli tahun 1996, langit Jakarta tampak biasa saja. Tidak ada tanda-tanda bahwa hari tersebut akan tercatat sebagai salah satu hari paling kelam. Di halaman kantor Partai Demokrasi Indonesia, sekelompok orang telah berkumpul sejak dini hari. Mereka bukan sekadar massa, mereka adalah pendukung setia. Mereka datang dengan keyakinan, dengan harapan, dan dengan rasa tanggung jawab untuk menjaga sesuatu yang mereka anggap sebagai simbol perjuangan. Kantor partai yang telah mereka duduki selama berhari-hari. Di antara mereka ada ibu-ibu yang membawa bekal seadanya. Mahasiswa dengan wajah lelah, namun mata penuh semangat. Hingga para aktivis yang tak henti berdiskusi tentang arah masa depan bangsa. Mereka tahu situasi sedang genting, isu pengambil alihan paksa sudah beredar luas, namun tidak ada yang benar-benar tahu kapan itu akan terjadi. Meski begitu, mereka memilih bertahan. Suasana di dalam dan sekitar gedung terasa tegang, namun juga penuh solidaritas. Beberapa orang menyanyikan lagu-lagu perjuangan untuk menjaga semangat. Sementara yang lain berjaga di pintu masuk, mengawasi setiap gerak-gerik mencurigakan. Di sudut-sudut tertentu, terlihat spanduk dan poster yang mencerminkan aspirasi mereka tentang demokrasi, tentang keadilan, tentang penolakan terhadap kekuasaan. Waktu berjalan perlahan, seolah setiap detik menjadi lebih berat dari biasanya. Ketegangan semakin terasa ketika kabar kedatangan kelompok lain mulai terdengar. Bisik-bisik berubah menjadi kekhawatiran nyata. Namun, tak satu pun dari mereka berniat mundur. Bagi mereka, ini bukan sekadar soal gedung. Ini adalah tentang harga diri, tentang suara yang selama ini terbungkam, tentang hak untuk menentukan arah politik tanpa tekanan. Seorang pemuda berdiri di tengah kerumunan. Suaranya bergetar namun tegas. Ia mengajak semua untuk tetap tenang, untuk tidak terpancing provokasi. Di sekitarnya, orang-orang mengangguk, mencoba menenangkan diri, meskipun rasa cemas terus menggerogoti. Mereka tahu bahwa apapun yang akan terjadi, hari itu akan menjadi penentu apakah mereka bisa mempertahankan apa yang mereka yakini. Pagi itu bukan sekadar awal hari. Ia adalah awal dari sebuah peristiwa besar yang akan meninggalkan jejak panjang dalam sejarah. Sekaligus luka yang tak mudah sembuh bagi mereka yang mengalaminya. Ketegangan yang sejak pagi terasa akhirnya pecah tanpa peringatan yang jelas. Dari kejauhan, suara riuh mulai terdengar, awalnya samar, namun perlahan berubah menjadi gelombang kebisingan yang sulit diabaikan. Massa dalam jumlah besar bergerak mendekat, membawa energi yang berbeda. Energi yang terasa lebih agresif, lebih penuh tekanan. Orang-orang di dalam kantor partai saling berpandangan. Mereka tahu momen yang mereka khawatirkan akhirnya tiba. Dalam hitungan menit, situasi berubah drastis. Teriakan mulai bersahutan. Bukan lagi sekadar seruan biasa, melainkan penuh emosi dan amarah. Batu-batu dilemparkan, menghantam dinding dan jendela. Kaca pecah berserakan, menciptakan suara nyaring yang memicu kepanikan. Sebagian orang mencoba bertahan dengan apa yang ada: kursi, meja, bahkan papan kayu dijadikan pelindung seadanya. Di tengah kekacauan itu, tidak semua orang memahami apa yang sebenarnya terjadi. Banyak yang hanya tahu bahwa mereka sedang diserang, bahwa ruang yang mereka jaga kini menjadi target. Ketakutan mulai merayap. Namun di saat yang sama, keberanian juga muncul. Beberapa orang berusaha menenangkan yang lain, membantu mereka yang terluka, atau sekadar memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal. Benturan fisik tak terhindarkan. Dorongan, pukulan, dan teriakan bercampur menjadi satu dalam kekacauan yang sulit dikendalikan.
Asap mulai terlihat di beberapa titik. Entah dari mana asalnya, namun cukup untuk membuat suasana semakin mencekam. Jalanan di sekitar lokasi berubah menjadi arena konflik, di mana batas antara siapa kawan dan siapa lawan menjadi kabur. Di tengah semua itu, ada momen-momen kecil yang terasa begitu manusiawi, seorang ibu yang memeluk anaknya erat-erat. Seorang pemuda yang membantu temannya bangkit setelah terjatuh. Atau seseorang yang berteriak memanggil nama saudaranya di tengah hiruk-pikuk. Momen-momen ini menjadi pengingat bahwa di balik konflik besar ada individu-individu dengan cerita, dengan harapan, dan dengan ketakutan yang nyata. Situasi semakin tak terkendali ketika aparat mulai hadir. Namun kehadiran mereka tidak serta-merta meredakan keadaan. Justru, bagi sebagian orang, itu menambah lapisan ketegangan baru. Tidak ada kejelasan siapa yang menguasai situasi. Yang ada hanyalah kekacauan yang terus membesar, seperti gelombang yang sulit dihentikan. Hari itu, Jakarta tidak lagi sama. Apa yang terjadi di lokasi tersebut bukan hanya bentrokan biasa, melainkan awal dari rangkaian peristiwa yang akan mengguncang banyak pihak. Dan bagi mereka yang berada di sana, setiap detik yang mereka alami akan menjadi kenangan yang tak pernah benar-benar bisa dilupakan. Teriakan mulai memenuhi udara. Bukan lagi sekadar suara manusia, tetapi seperti gelombang emosi yang pecah bersamaan. Dari segala arah, suara saling bersahutan, ada yang berteriak marah, ada yang panik, ada pula yang mencoba memberi instruksi di tengah kekacauan. Jakarta pagi itu mendadak berubah menjadi ruang yang asing, seperti kota yang kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Batu-batu berterbangan, menghantam apa saja yang ada di jalurnya. Tiang, jendela, bahkan kendaraan di sekitar menjadi sasaran. Suara pecahan kaca terdengar berulang kali, menciptakan irama kacau yang menggetarkan siapapun yang berada di sana. Debu mulai naik ke udara, bercampur dengan asap tipis yang perlahan menyebar, membuat pandangan semakin kabur. Orang-orang yang berada di dalam area kantor partai berusaha bertahan. Mereka hanya memiliki keberanian dan tekad untuk tidak menyerah. Beberapa menyusun barikade seadanya, menumpuk kursi dan meja untuk menghalangi akses masuk. Namun di tengah kekacauan itu, waktu terasa berjalan dengan cara yang aneh. Detik terasa seperti menit, dan menit terasa seperti jam. Di luar, jalanan yang biasanya dipadati kendaraan kini berubah menjadi arena konflik. Orang-orang berlarian menjauh dari pusat kerusuhan. Seorang pria paruh baya berdiri di pinggir jalan, menatap kejadian itu dengan wajah bingung. Ia tak ikut konflik, tetapi tak bisa berpaling. Sementara itu, di dalam area bentrokan, kelelahan mulai terasa. Mereka yang bertahan mulai kehilangan tenaga, namun tidak punya pilihan. Jakarta pagi itu telah berubah menjadi saksi hidup dari konflik yang memperlihatkan betapa rapuhnya ketenangan yang selama ini tampak biasa. Di dalam gedung PDI, suasana tak kalah mencekam. Para pendukung Megawati kini dihadapkan pada ancaman fisik yang nyata dan semakin dekat. Seorang perempuan paruh baya duduk di lantai, memegang tas kecil berisi makanan yang ia bawa dari rumah. Di dekatnya, sekelompok mahasiswa berdiskusi cepat, mencoba menyusun langkah apa yang harus dilakukan jika situasi semakin memburuk. Di sudut lain, beberapa orang merawat mereka yang terluka ringan. Kain seadanya digunakan untuk menghentikan darah. Suara dari luar terus terdengar, teriakan, benturan, dan sesekali suara yang lebih keras yang membuat semua orang terdiam sejenak. Namun di balik semua itu, ada semangat yang sulit dijelaskan. Semangat yang tidak lahir dari kekuatan fisik,
melainkan dari keyakinan. Seorang pemuda berdiri dan berbicara dengan suara lantang, mengingatkan bahwa mereka tidak sendiri hari itu. Kata-katanya tidak menghilangkan rasa takut, tetapi cukup untuk menjaga api semangat tetap menyala di tengah badai. Hari itu belum berakhir, tetapi mereka telah mengambil keputusan yang tidak mudah untuk bertahan dan tetap berdiri. Ketika aparat keamanan mulai terlihat di sekitar lokasi, harapan sempat muncul di benak sebagian orang. Kehadiran mereka diharapkan mampu meredakan situasi yang semakin tidak terkendali. Namun, kenyataan di lapangan justru berjalan berbeda. Alih-alih menenangkan keadaan, suasana malah terasa semakin tegang. Seolah kehadiran aparat menjadi lapisan baru dalam konflik yang sudah memanas. Barisan aparat berdiri dengan perlengkapan lengkap, membentuk formasi yang kaku dan terorganisir. Wajah-wajah mereka tampak serius, sulit ditebak. Massa yang sudah terlibat dalam bentrokan memandang ke arah mereka dengan beragam reaksi. Ada yang berharap perlindungan, ada yang justru merasa terancam. Instruksi terdengar samar-samar di tengah keributan. Beberapa orang mencoba mendekati aparat untuk meminta kejelasan, namun tidak mendapatkan jawaban yang menenangkan. Ketidakpastian semakin menyelimuti situasi. Siapa yang sebenarnya dikendalikan? Siapa yang dilindungi? Pertanyaan itu menggantung tanpa jawaban yang jelas. Di dalam area konflik, para pendukung yang bertahan mulai merasakan tekanan dari berbagai arah. Mereka menghadapi situasi yang semakin kompleks. Setiap langkah terasa berisiko. Bergerak terlalu jauh bisa berbahaya. Namun diam di tempat pun bukan pilihan yang aman. Beberapa orang mulai berteriak meminta agar kekerasan dihentikan. Suara mereka terdengar lirih dibandingkan gemuruh yang ada. Seorang pria muda berdiri di dekat pagar, memperhatikan interaksi antara massa dan aparat. Wajahnya penuh kebingungan. Ia datang dengan niat damai, ingin menyuarakan dukungan, namun kini terjebak dalam situasi yang jauh dari harapannya. Setiap keputusan yang diambil di lapangan terasa menentukan, namun juga penuh risiko. Tidak ada yang benar-benar tahu apa langkah berikutnya. Hari itu, kehadiran aparat tidak serta-merta menjadi solusi. Justru, bagi banyak orang, itu menjadi simbol dari kompleksitas situasi yang mereka hadapi. Di tengah kekacauan yang belum mereda, tanda-tanda kehancuran mulai terlihat lebih jelas. Asap perlahan membumbung dari beberapa titik. Tidak ada yang benar-benar tahu kapan api itu mulai muncul. Namun percikan kecil saja cukup untuk berubah menjadi kobaran yang menakutkan. Ini bukan lagi sekadar konflik fisik antar kelompok, tetapi sudah mengarah pada kehancuran yang lebih luas. Api menjadi simbol amarah yang tak terkendali. Di jalanan, kendaraan yang sebelumnya ditinggalkan mulai terkena dampak. Warga sekitar yang sebelumnya menonton kini mulai panik, mencari tempat aman. Di dalam gedung, suasana semakin mencekam. Asap yang masuk perlahan membuat pernapasan terasa lebih berat. Beberapa orang menutup hidung dengan kain, mata perih, dada sesak. Namun mereka tetap berusaha tidak kehilangan kendali. Di tengah situasi itu, rasa takut menjadi semakin nyata. Seorang perempuan terlihat membantu seorang anak kecil keluar dari area yang mulai dipenuhi asap. Tangannya menggenggam erat. Suasana menjadi semakin kacau ketika suara sirena mulai terdengar di kejauhan. Namun, api sudah terlanjur menyebar di beberapa titik. Langit Jakarta yang sebelumnya tampak biasa kini berubah kelabu. Asap yang membumbung tinggi menjadi penanda sesuatu yang besar sedang terjadi. Tragedi itu tidak hanya meninggalkan kerusakan fisik, tetapi juga rasa kehilangan. Apa yang terbakar bukan hanya benda, tetapi juga harapan. Hari itu terus berjalan, membawa serta luka yang akan tinggal jauh lebih lama dari sekadar asap yang akhirnya menghilang. Di tengah kekacauan yang terus berlangsung,
Satu hal yang semakin terasa adalah ketidakjelasan. Tidak semua orang memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Informasi yang beredar datang dari berbagai arah, namun seringkali saling bertentangan. Ada yang mengatakan ini adalah konflik internal. Ada pula yang meyakini ada kekuatan besar di balik semua ini. Bagi mereka yang berada di lokasi, kebenaran terasa kabur, tertutup oleh asap. Orang-orang saling bertanya, mencari kepastian apa yang sebenarnya terjadi. Menjadi pertanyaan yang berulang kali terdengar, namun jarang mendapatkan jawaban yang memuaskan. Di luar lokasi utama, masyarakat diliputi kecemasan. Telepon berdering tanpa henti. Keluarga saling menghubungi, memastikan keselamatan orang-orang yang mereka kenal. Media yang seharusnya menjadi sumber kejelasan pun tidak sepenuhnya mampu menjawab. Laporan yang muncul terbatas dan seringkali tidak menggambarkan keseluruhan situasi. Di dalam area konflik, ketidakpastian itu terasa lebih berat. Apakah ini akan segera berakhir? Apakah akan semakin memburuk? Tidak ada yang bisa memastikan. Seorang mahasiswa duduk di sudut ruangan, mencoba mengatur napasnya. Ia baru saja membantu mengevakuasi seseorang yang terluka, namun pikirannya masih dipenuhi pertanyaan. Ia datang dengan keyakinan, namun kini ia merasa berada di tengah pusaran yang jauh lebih besar. Di sekitarnya, orang-orang mencoba bertahan. Di balik kerusuhan yang tampak dari luar, ada cerita lain yang lebih sunyi. Korban mulai berjatuhan. Tidak semuanya tercatat dengan jelas. Seorang pria terbaring dengan luka di kepalanya. Napasnya berat. Di sampingnya, seorang perempuan terus memanggil namanya, mencoba menjaga kesadarannya agar tidak hilang. Tidak jauh dari sana, seorang pemuda bersandar pada dinding, memegang lengannya yang terluka. Seorang teman berusaha menghibur, berbicara tentang hal-hal sederhana. Namun tidak semua cerita berakhir dengan harapan. Ada momen ketika kerumunan tiba-tiba terdiam, menyadari bahwa tidak semua bisa diselamatkan. Bagi keluarga yang kehilangan, angka bukanlah hal utama. Yang mereka rasakan adalah kekosongan, kehilangan yang tidak bisa digantikan. Tragedi itu tidak hanya terjadi dalam skala besar, tetapi juga dalam cerita-cerita kecil. Setiap korban memiliki nama, memiliki keluarga, memiliki kehidupan. Hari itu meninggalkan luka yang tertanam dalam ingatan. Luka yang mungkin tidak akan pernah benar-benar sembuh. Apakah semua ini bisa dihindari? Di tengah kekacauan yang terus berlangsung, satu hal yang semakin terasa adalah ketidakjelasan. Tidak semua orang memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Informasi yang beredar datang dari berbagai arah, namun seringkali saling bertentangan. Ada yang mengatakan ini adalah konflik internal, ada pula kekuatan besar. Bagi mereka yang berada di lokasi, kebenaran terasa kabur, tertutup oleh debu, asap, dan kepanikan. Orang-orang saling bertanya, mencari kepastian di situasi menentu. Apa yang sebenarnya terjadi? Menjadi pertanyaan yang berulang kali terdengar. Setiap orang hanya memiliki potongan cerita, fragmen kecil dari peristiwa besar yang sulit dipahami. Di luar lokasi utama, masyarakat diliputi kecemasan. Telepon berdering tanpa henti. Keluarga saling menghubungi, memastikan keselamatan orang-orang yang mereka kenal. Media tidak sepenuhnya mampu menjawab pertanyaan publik. Hal ini membuat ruang kosong yang diisi oleh spekulasi, rumor, dan ketakutan yang terus berkembang. Di dalam area konflik, ketidakpastian terasa lebih berat. Beban mental karena tidak mengetahui apa yang sebenarnya mereka hadapi menjadi ujian yang sangat nyata. Seorang mahasiswa duduk lemas, mengatur napasnya. Ia baru saja membantu mengevakuasi korban,
Namun pikirannya dipenuhi pertanyaan tentang pusaran peristiwa yang lebih besar. Hari itu, bukan hanya fisik yang diuji, tetapi juga pikiran. Manusia dihadapkan pada satu pilihan, bertahan dengan keyakinan, atau tenggelam dalam kebingungan. Di balik kerusuhan, ada cerita lain yang lebih sunyi, namun menyayat. Korban mulai berjatuhan. Tidak semuanya tercatat dengan jelas, namun kenyataannya tak disangkal. Beberapa orang memberikan pertolongan seadanya. Hanya kain, air, dan kepedulian yang menjadi andalan di tengah situasi yang masih sangat berbahaya. Ada momen ketika kerumunan terdiam, menyadari bahwa tidak semua bisa diselamatkan. Keheningan itu terasa lebih berat dari suara teriakan sebelumnya. Tragedi ini meninggalkan luka dalam ingatan banyak orang. Luka yang mungkin tidak akan pernah benar-benar sembuh, hanya bisa diterima seiring berjalannya waktu. Dan di tengah semua itu, satu pertanyaan terus menggema. Apakah semua ini bisa dihindari? Sebuah pertanyaan yang tetap hidup meski suara kerusuhan telah menghilang. Menjelang siang, wajah Jakarta berubah drastis. Apa yang sebelumnya merupakan hiruk-pikuk khas ibu kota kendaraan yang saling bersahutan, pejalan kaki yang terburu-buru, dan aktivitas ekonomi yang tak pernah berhenti, kini tergantikan oleh suasana yang mencekam. Asap masih menggantung di udara, menutupi sebagian langit dan menciptakan kesan suram yang sulit diabaikan. Jalanan di sekitar pusat kejadian tampak lumpuh. Kendaraan berhenti tak beraturan. Sebagian ditinggalkan begitu saja oleh pemiliknya yang memilih menyelamatkan diri. Beberapa pengendara yang terjebak mencoba mencari jalan keluar, namun banyak akses yang sudah tidak bisa dilalui. Kota yang biasanya bergerak tanpa henti, kini seperti terhenti dalam satu momen panjang yang penuh ketidakpastian. Warga yang berada di sekitar lokasi mulai menutup pintu rumah dan tempat usaha mereka. Rolling door ditarik cepat, jendela ditutup rapat. Dari balik celah-celah kecil, mata-mata penuh kecemasan mengamati situasi di luar. Tidak ada yang benar-benar merasa aman. Meskipun berada di dalam ruang sendiri, suara-suara keras masih terdengar sesekali, teriakan, benturan, dan sirena yang saling bersahutan. Setiap suara itu seperti pengingat bahwa situasi belum benar-benar terkendali. Orang-orang yang sebelumnya berada di jalan kini menghilang, digantikan oleh suasana kosong yang justru terasa lebih menegangkan. Di beberapa titik, terlihat kelompok kecil warga berkumpul, berbicara dengan suara pelan. Mereka mencoba memahami apa yang sedang terjadi, berbagi informasi yang mereka miliki. Meski seringkali tidak lengkap, ada yang menunjuk ke arah asap, ada yang menggelengkan kepala, seolah tidak percaya bahwa semua ini terjadi begitu cepat. Seorang pedagang kaki lima duduk di dekat gerobaknya yang tertutup. Ia menatap jalanan dengan pandangan kosong. Hari itu seharusnya menjadi hari biasa untuk mencari nafkah. Namun kini semuanya berubah. Tidak ada pembeli, tidak ada aktivitas, hanya ketidakpastian yang menyelimuti. Di tempat lain, seorang anak kecil bertanya kepada orang tuanya tentang apa yang sedang terjadi. Pertanyaan sederhana itu sulit dipercaya. Bagaimana menjelaskan situasi yang bahkan orang dewasa pun kesulitan memahaminya. Orang tua itu hanya bisa memeluk anaknya, mencoba memberikan rasa aman. Jakarta siang itu bukan hanya mengalami gangguan aktivitas, tetapi juga guncangan emosional. Kota itu seakan berhenti sejenak, memberi ruang bagi semua orang untuk merasakan dampak dari peristiwa yang sedang berlangsung. Tidak ada yang tahu kapan semuanya akan kembali normal, atau apakah normal itu akan terasa sama seperti sebelumnya. Hari itu menjadi bukti bahwa ketenangan sebuah kota bisa berubah dalam waktu singkat. Dan ketika itu terjadi, yang tersisa bukan hanya kerusakan fisik, tetapi juga rasa cemas
yang tertanam dalam ingatan kolektif warganya. Setelah gelombang awal kekacauan mulai mereda, suara-suara baru mulai muncul, bukan lagi teriakan panik atau benturan keras, melainkan suara-suara yang membawa tuntutan. Para aktivis mulai mengangkat kembali isu yang selama ini mereka perjuangkan: keadilan, kebenaran, dan hak untuk bersuara. Peristiwa kuda tuli tidak berhenti sebagai kejadian di satu hari itu saja. Ia menjadi pemicu bagi gelombang diskusi yang lebih luas. Orang-orang mulai berkumpul, baik secara langsung maupun dalam forum-forum kecil, untuk membahas apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Di kampus-kampus, suasana mulai berubah. Mahasiswa yang sebelumnya hanya mengikuti perkembangan dari kejauhan, kini merasa terpanggil untuk terlibat lebih jauh. Diskusi informal berubah menjadi forum yang lebih terstruktur. Topik yang dibahas tidak lagi sekadar teori, tetapi pengalaman nyata. Seorang mahasiswa berdiri di depan teman-temannya, membacakan catatan tentang kejadian yang ia saksikan. Suaranya bergetar karena emosi. Ia berbicara tentang ketidakadilan, tentang pentingnya mencari kebenaran, dan tentang tanggung jawab generasi muda untuk tidak tinggal diam. Di sisi lain, para aktivis yang lebih berpengalaman mulai menyusun langkah. Mereka mendokumentasikan kejadian, mengumpulkan kesaksian, dan mencoba memastikan bahwa apa yang terjadi tidak dilupakan. Dalam kondisi di mana informasi tidak selalu bebas, usaha ini sangat penting. Tuntutan mulai disuarakan dengan lebih jelas. Tidak lagi dalam bentuk bisikan, tetapi dalam pernyataan yang lebih terbuka. Meski tetap penuh risiko, mereka meminta penjelasan, meminta pertanggungjawaban, dan menolak untuk menerima kejadian itu sebagai sesuatu yang wajar. Namun, jalan yang mereka tempuh tidak mudah. Ada tekanan, ada kekhawatiran, dan ada risiko yang selalu mengintai. Tidak semua orang berani terlibat secara langsung. Sebagian memilih mendukung dari belakang, sementara yang lain masih bergulat dengan rasa takut. Meski demikian, ada sesuatu yang mulai tumbuh, sebuah kesadaran kolektif bahwa perubahan tidak akan datang dengan sendirinya. Ia membutuhkan suara, membutuhkan keberanian, dan membutuhkan orang-orang yang bersedia berdiri meski dalam situasi yang tidak pasti. Peristiwa itu telah membuka mata banyak pihak. Ia menunjukkan bahwa di balik ketenangan yang tampak, ada persoalan-persoalan yang perlu dihadapi. Dan dari situlah, perlahan namun pasti, muncul gerakan yang tidak hanya ingin memahami masa lalu, tetapi juga membentuk masa depan. Hari-hari setelah kejadian itu mungkin tidak langsung membawa perubahan besar. Namun, benih-benih telah ditanam, dan seperti halnya semua benih, ia hanya membutuhkan waktu dan ketekunan untuk tumbuh menjadi sesuatu yang lebih besar. Di tengah upaya memahami peristiwa yang baru saja terjadi, peran media menjadi sorotan penting. Namun, alih-alih menjadi jendela yang membuka seluruh fakta, media justru berada dalam posisi yang terbatas. Informasi yang disampaikan kepada publik terasa tidak lengkap, seolah hanya menampilkan sebagian kecil dari realitas yang ada di lapangan. Berita yang beredar cenderung singkat, hati-hati, dan dalam beberapa kasus terasa menghindari inti persoalan. Kata-kata dipilih dengan sangat cermat, seolah setiap kalimat harus melewati pertimbangan yang panjang. Di ruang redaksi, para jurnalis menghadapi dilema yang tidak mudah. Mereka memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan kebenaran. Namun di sisi lain, juga harus menghadapi batasan-batasan yang tidak selalu terlihat secara kasat mata. Seorang wartawan duduk di depan mesin ketiknya, menatap catatan dari lapangan. Ia tahu apa yang ia saksikan jauh lebih kompleks. Setiap detail terasa penting, namun
Tidak semuanya bisa dimasukkan ke dalam laporan yang akan dipublikasikan. Di sisi lain, masyarakat mulai merasakan adanya kesenjangan antara apa yang mereka dengar dari saksi mata dan apa yang dibaca di media. Hal ini mendorong munculnya jalur-jalur informasi alternatif. Orang-orang mulai mengandalkan cerita langsung, selebaran, atau diskusi kecil. Informasi menyebar secara informal dari satu orang ke orang lain, membentuk jaringan komunikasi yang tidak terikat oleh struktur resmi. Namun, kondisi ini juga membawa risiko. Tanpa sumber yang jelas, informasi bisa dengan mudah berubah atau disalahartikan. Bagi banyak orang, situasi ini menjadi pelajaran penting tentang betapa berharganya kebebasan informasi. Hari itu memperlihatkan bahwa informasi bukan sekadar data, tetapi juga kekuatan. Dan ketika kekuatan itu dibatasi, muncul pertanyaan besar. Seiring berjalannya waktu, peristiwa Kuda Tuli mulai menempati posisi yang lebih jelas sebagai titik penting perlawanan politik. Bagi banyak kalangan, kejadian itu menjadi simbol dari keberanian untuk melawan arus dan tidak menyerah pada keadaan. Di lingkungan akademik, para peneliti dan mahasiswa mencoba menggali makna di balik kejadian itu sebagai bagian dari proses demokrasi. Cerita tentang hari itu mulai diceritakan kembali, menjaga agar ingatan tentang peristiwa itu tetap hidup bagi generasi mendatang. Kuda Tuli berdiri sebagai penanda penting di mana suara-suara yang tertekan mulai menemukan jalannya untuk didengar. Di tengah upaya memahami peristiwa yang baru saja terjadi, peran media menjadi sorotan penting. Namun, alih-alih menjadi jendela yang membuka seluruh fakta, media justru berada dalam posisi yang terbatas. Informasi yang disampaikan kepada publik terasa tidak lengkap, seolah hanya menampilkan sebagian kecil dari realitas. Berita yang beredar cenderung singkat dan hati-hati. Bagi sebagian orang, ini menimbulkan kecurigaan apakah yang disampaikan banner-banner mencerminkan kenyataan. Di ruang redaksi, para jurnalis menghadapi dilema. Mereka memiliki tanggung jawab menyampaikan kebenaran, namun harus menghadapi batasan yang tidak terlihat. Seorang wartawan menatap catatan yang ia kumpulkan. Ia tahu bahwa apa yang ia saksikan jauh lebih kompleks daripada yang bisa ia tuliskan secara bebas. Hal ini mendorong munculnya jalur informasi alternatif. Orang-orang mulai mengandalkan cerita langsung atau diskusi kecil untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh. Informasi menyebar secara informal, membentuk jaringan komunikasi yang tidak terikat oleh struktur resmi. Kondisi ini membawa risiko rumor berkembang tanpa sumber jelas. Bagi banyak orang, situasi ini menjadi pelajaran tentang berharganya kebebasan informasi. Ketika akses dibatasi, dampaknya pada kemampuan masyarakat untuk merespons. Seiring berjalannya waktu, peristiwa Kuda Tuli mulai menempati posisi lebih jelas dalam sejarah. Ia dipandang sebagai titik penting dalam rangkaian perlawanan politik. Bagi banyak kalangan, kejadian itu menjadi simbol keberanian melawan arus. Di tengah tekanan kuat, ada sekelompok orang yang memilih untuk tetap bertahan. Di lingkungan akademik, peristiwa ini mulai dibahas. Mahasiswa mencoba menggali makna di balik kejadian itu, melihatnya sebagai bagian dari proses perubahan. Sementara bagi para aktivis, Kuda Tuli menjadi sumber inspirasi sekaligus pengingat akan risiko dan konsekuensi yang harus dihadapi dalam setiap perjuangan. Generasi yang tidak mengalami langsung mulai mengenal kejadian tersebut melalui cerita-cerita ini. Bagi mereka, ini pelajaran tentang nilai solidaritas dan keberanian. Kuda Tuli berdiri sebagai penanda penting, sebuah titik di mana suara-suara yang tertekan mulai menemukan jalannya untuk didengar, meskipun melalui jalan tidak mudah.
Diskusi tidak selalu berlangsung formal. Di warung kopi sederhana, orang-orang duduk berkelompok, membicarakan kejadian tersebut dengan sudut pandang masing-masing. Di kampus, suasana terasa lebih hidup. Mahasiswa tidak lagi hanya membahas teori dari buku, tetapi mengaitkannya dengan realitas yang mereka saksikan. Muncul gelombang baru yang tidak bisa diabaikan. Gerakan mahasiswa Kuda Tuli menjadi pemicu yang membangkitkan kesadaran kolektif di kalangan generasi muda. Peristiwa itu telah menyalakan sebuah api kecil. Di tangan generasi muda itu, masa depan perlahan mulai dibentuk. Satu langkah kecil pada satu waktu. Di tengah upaya memahami peristiwa yang baru saja terjadi, peran media menjadi sorotan penting. Namun, alih-alih menjadi jendela yang membuka seluruh fakta, media justru berada dalam posisi yang terbatas. Informasi yang disampaikan kepada publik terasa tidak lengkap, seolah hanya menampilkan sebagian kecil dari realitas yang ada di lapangan. Berita yang beredar cenderung singkat, hati-hati, dan dalam beberapa kasus terasa menghindari inti persoalan. Kata-kata dipilih dengan sangat cermat, seolah setiap kalimat harus melewati pertimbangan yang panjang. Bagi sebagian orang, ini menimbulkan kecurigaan apakah yang disampaikan benar-benar mencerminkan kenyataan atau hanya versi yang telah disaring. Di ruang redaksi, para jurnalis menghadapi dilema yang tidak mudah. Mereka memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan kebenaran. Namun di sisi lain juga harus menghadapi batasan yang tidak selalu terlihat secara kasat mata. Ada tekanan, ada kekhawatiran, dan ada konsekuensi yang harus dipertimbangkan dalam setiap keputusan. Seorang wartawan duduk di depan mesin ketiknya, menatap catatan yang ia kumpulkan dari lapangan. Ia tahu bahwa apa yang ia saksikan jauh lebih kompleks daripada yang bisa ia tuliskan secara bebas. Setiap detail yang ingin ia sampaikan terasa penting, namun tidak semuanya bisa dimasukkan ke dalam laporan yang akan dipublikasikan. Di sisi lain, masyarakat mulai merasakan adanya kesenjangan antara apa yang mereka dengar dari orang-orang dan apa yang mereka baca. Cerita dari saksi mata seringkali lebih hidup, lebih emosional, dan kadang berbeda dari narasi resmi yang beredar. Hal ini mendorong munculnya jalur-jalur informasi alternatif. Orang-orang mulai mengandalkan cerita langsung atau selebaran. Informasi menyebar secara informal, dari satu orang ke orang lain, membentuk jaringan komunikasi yang tidak terikat oleh struktur resmi. Namun, kondisi ini juga membawa risiko. Tanpa sumber yang jelas, informasi bisa dengan mudah berubah atau disalahartikan. Rumor berkembang, terkadang memperburuk situasi dengan menambah ketakutan atau kesalahpahaman. Bagi banyak orang, situasi ini menjadi pelajaran penting tentang betapa berharganya kebebasan informasi. Ketika akses terhadap kebenaran dibatasi, dampaknya pada pemahaman publik dan kemampuan masyarakat untuk merespons secara tepat. Hari itu memperlihatkan bahwa informasi bukan sekadar data, tetapi juga kekuatan. Dan ketika kekuatan itu dibatasi, yang muncul pertanyaan. Seiring berjalannya waktu, peristiwa Kuda Tuli mulai menempati posisi yang lebih jelas dalam perjalanan sejarah Indonesia. Ia tidak lagi hanya dipandang sebagai kerusuhan, tetapi sebagai titik penting dalam rangkaian perlawanan politik yang lebih luas. Bagi banyak kalangan, kejadian itu menjadi simbol dari keberanian untuk melawan arus. Ada sekelompok orang yang memilih tetap bertahan. Di lingkungan akademik, peristiwa ini mulai dibahas. Ia dikaitkan dengan dinamika politik nasional dan perkembangan gerakan demokrasi. Sementara itu, bagi para aktivis, Kuda Tuli menjadi sumber inspirasi sekaligus pengingat
akan risiko dalam setiap perjuangan. Setiap orang memiliki versinya sendiri, namun semuanya berkontribusi pada satu hal, menjaga agar ingatan tentang peristiwa itu tetap hidup. Generasi yang tidak mengalami langsung mulai mengenal kejadian tersebut melalui cerita-cerita ini. Mereka mendengarkan dan mencoba memahami. Ada bagian-bagian yang tetap menjadi misteri. Ada pertanyaan yang belum terjawab. Hal ini justru membuatnya tetap relevan. Kuda tuli berdiri sebagai salah satu penanda penting di mana sejarah mencatat bahwa suara-suara yang tertekan mulai didengar. Peristiwa kuda tuli perlahan melampaui batas ruang dan waktu. Ia berubah menjadi bahan perbincangan yang meluas, masuk ke berbagai ruang. Di warung kopi sederhana, orang-orang duduk berkelompok, membicarakan kejadian tersebut dengan sudut pandang masing-masing. Kesadaran perlahan tumbuh. Orang-orang mulai menyadari bahwa mereka memiliki peran dalam menentukan arah masa depan. Gerakan mahasiswa mulai mengambil peran lebih aktif. Kuda tuli menjadi salah satu pemicu yang membangkitkan kesadaran kolektif. Langkah yang mereka ambil bukan tanpa tantangan. Ada kekhawatiran tentang kemungkinan tekanan dan konsekuensi yang harus dihadapi. Peristiwa itu telah menyalakan api kecil dalam diri banyak orang. Di tangan generasi muda itu, masa depan perlahan mulai dibentuk. Siapa yang sebenarnya bertanggung jawab? Bagaimana keputusan diambil? Dan mengapa peristiwa itu bisa terjadi dengan skala sebesar itu? Para korban dan saksi menjadi bagian penting dalam upaya mencari kebenaran. Mereka membawa cerita yang tidak selalu terdengar. Sejarah bukan hanya tentang apa yang terjadi, tetapi bagaimana kita memilih untuk mengingatnya, memahaminya, dan belajar darinya. Waktu terus berjalan, membawa jarak antara masa kini dan peristiwa kuda tuli. Namun bagi mereka yang mengalaminya secara langsung, jarak itu tidak pernah benar-benar terasa. Ingatan tentang hari itu tetap hidup, muncul dalam bentuk potongan-potongan memori yang kadang datang tanpa diundang. Bagi sebagian orang, kenangan itu hadir dalam mimpi, suara teriakan, bayangan asap, atau rasa panik yang kembali terasa. Bagi yang lain, ia muncul dalam momen-momen kecil, seperti ketika mendengar suara keras atau melihat kerumunan yang tiba-tiba. Trauma tidak selalu terlihat dari luar. Banyak yang menjalani hidup seperti biasa, kembali bekerja, kembali beraktivitas, seolah semuanya telah selesai. Namun di dalam diri, ada luka yang tidak sepenuhnya sembuh. Luka yang tidak selalu bisa dijelaskan dengan kata-kata. Setiap kali bulan Juli tiba, ada perasaan yang sulit ia jelaskan. Ia menjadi lebih diam, lebih sering merenung. Di sisi lain, keluarga korban juga membawa beban mereka sendiri. Kehilangan seseorang dalam situasi seperti itu meninggalkan pertanyaan sulit. Tidak hanya tentang bagaimana peristiwa itu terjadi, tetapi juga tentang mengapa hal itu harus menimpa orang yang mereka cintai. Beberapa keluarga mencoba mencari keadilan, sementara yang lain memilih untuk fokus pada bagaimana melanjutkan hidup. Masyarakat luas mungkin perlahan melupakan detail-detail kejadian, digantikan oleh peristiwa-peristiwa baru. Namun, bagi mereka yang terlibat langsung, peristiwa itu menjadi bagian dari identitas mereka. Ingatan tentang hari itu tidak selalu berupa kesedihan. Ada juga rasa bangga bagi mereka yang berdiri untuk keyakinan mereka. Peristiwa kuda tuli menjadi pengingat tentang betapa pentingnya menjaga ruang bagi kebebasan dan suara yang tertekan. Bagi generasi yang datang setelahnya, cerita tentang hari itu mungkin terdengar seperti bagian dari buku sejarah. Namun di balik setiap kalimat, ada pengalaman nyata, emosi yang pernah dirasakan, dan pelajaran yang tetap relevan hingga hari ini. Sejarah tidak selalu berbicara dengan suara keras. Kadang ia hadir dalam bentuk cerita yang diceritakan kembali, atau refleksi pribadi.
Peristiwa itu mengajarkan bahwa demokrasi bukan sesuatu yang datang begitu saja. Ia membutuhkan usaha dan keberanian. Di balik semua pelajaran itu, ada juga harapan. Harapan bahwa dari peristiwa yang sulit akan lahir pemahaman yang lebih baik. Pentingnya mengingat bukan untuk terjebak di masa lalu, tetapi memastikan bahwa apa yang telah terjadi tidak sia-sia. Kuda tuli adalah bagian dari perjalanan panjang sebuah bangsa dalam mencari bentuk terbaik dari dirinya sendiri. Selama cerita itu masih diingat dan pelajaran itu masih dijaga, maka harapan akan masa depan yang lebih baik akan selalu ada. Hidup, tumbuh, dan menunggu untuk diwujudkan oleh generasi berikutnya.